itu dipukat, pasti lebih segar. Benar, Trino. Kalau pakai jala, itu ada kemungkinan ada yang tidak segar. Kita kemudian bingung, memang apa bedanya pukat dan jala? Lalu dia menjelaskan, kalau pakai hidup yang memang ternyata menunjukkan bahwa kita itu seperti melempar pukat. Kita punya karya pelayanan, suster, mereka di sekolah, atau di mana saja, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita layani, kita sedang melempar pukat. Kemudian kita ambil, lalu kita lihat mana yang sukses, mana yang tidak. Tentu tugas kita tidak sampai seperti membedakan yang mana yang masuk surga, mana yang tidak masuk. Haleluya, 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 haleluya. Supaya kami memperhatikan sabda putramu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, suster, adik-adik yang terkasih, suatu kali pas kami makan siang di pastoran, kita akan makan ikan yang Trino beli itu sudah agak lama. Lalu, ikan laut ini. Lalu kita mulai komentar tentang untuk membedakan ikan yang segar dan ikan yang lama itu dilihat dari insangnya atau ditekan badannya. Kalau kita tekan dan masuk berarti sudah lama. Kalau dia mental berarti baru. Lalu Romo Clemens bilang gini, kalau ikan itu dipukat pasti lebih segar. Benar, Trino. Kalau pakai jala itu ada kemungkinan ada yang tidak segar. Kita kemudian bingung, memang apa bedanya pukat dan jala? Lalu dia menjelaskan, kalau pakai pukat itu kita lemparkan lalu tarik. Jadi durasinya tidak terlalu lama sehingga kemungkinan ikan yang masuk pukat itu masih segar. Sedang kalau jala itu kayak menebarkan jala itu kita tebar, lalu kita tinggalkan dan kita pulang. Nanti beberapa hari atau beberapa saat baru datang. Nah, ada kemungkinan ikan yang sudah terjala itu sudah nyangkut dan mati. Sehingga kemungkinan ikan lama itu ada. Nanti benar atau tidak, kita cek lagi. Tanya para nelayan. Tapi ini kan cerita bagus untuk kita memaknai Injil hari ini. Karena Yesus kan mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti pukat. Orang melempar pukat. Saya rasa kalau memang penjelasannya seperti tadi, bisa benar. Kenapa? Melemparkan pukat. Artinya aktif dia. Begitu dilempar, kita punya tanggung jawab untuk mengambil kembali. Sedangkan jala itu kan lepas.
Kerajaan Allah itu memang aktif dia. Makanya Yesus itu memanggil dan menjala atau pukat manusia itu kan begitu dia lihat langsung panggil. Kalau di yang lain kayak PNS dan pegawai kan simpan lama dulu ya. Sudah testing, ada lagi beberapa proses dan kemungkinan waktu itulah ada mafia-mafia itu. Sehingga kemungkinan juga ada sogok-sogok gitu ya. Karena disimpan terlalu lama. Sehingga pegawai yang dihasilkan juga ya ada yang sudah seperti ikan lama lah. Tidak terlalu segar. Coba kalau pemerintah jago tuh satu kali tes, begitu lihat dia lulus, angkut memang. Jangan lagi proses-proses. Jadi ya pemerintah pakai jala ya. Kerajaan Allah pakai pukat. Nah, beberapa malam lalu saya itu hadir dalam pertemuan pukat di XO dari pukat keuskupan untuk mereka membentuk pukat di NTB. Yang datang itu ketua pukat keuskupan Denpasar bersama Romo Alphonse dan beberapa teman. Waktu itu saya berpikir pukat itu persekutuan pengusaha Katolik, pukat kan pengusaha Katolik. Tapi setelah saya mendengar penjelasan, ternyata pukat itu bukan hanya tentang pengusaha. Karena kepanjangannya profesional, usahawan, Katolik. Jadi ada dua kata yang menentukan, profesional dan usaha. Nah, waktu saya ajak umat itu ikut, dia akan usaha kecil-kecil. Nugget. Lalu saya bilang, kamu ikut, kamu kan pengusaha. Lalu dia tanya, boleh ajak teman yang bukan pengusaha, Romo? Saya bilang, ya, sudahlah. Memang sih saya pikir yang dimaksudkan pengusaha. Tapi kalau ada orang yang belum jadi pengusaha tapi mau berusaha, datang saja. Lalu adalah beberapa yang bukan pengusaha. Nah, sampai di sana, saya menemukan banyak wajah usahawan Katolik. Termasuk pemiliknya Epicentrum itu orang Katolik, suster. Baru tahu. Nah, kan, waktu saya pergi ke sana. Di situ baru saya tahu. Nah, beberapa pengusaha lain juga, orang-orang Katolik yang besar-besar itu kan tidak pernah kita ketemu di gereja. Lalu kemudian di bagian akhir ketika menyampaikan pesan, lalu saya bilang, saya baru mengerti pukat itu ternyata memang seperti pukat yang diceritakan dalam kitab suci yang memang hari ini Injilnya pas. Tadi dilemparkan, lalu diambil. Nah, saya sendiri datang memang bukan pengusaha. Kalau Romo Iron dia bilang dia pengusaha sabda Allah. Karena serikat sabda Allah kan. Jadi kemudian saya bilang, untuk saya nilai plusnya bahwa ketika saya berusaha untuk datang, ada profesionalitas yang muncul di balik usaha itu. Apa? Pertama, saya semakin menemukan diri saya sebagai pengusaha kerajaan Allah. Yang kedua, menjumpai dan menjaring banyak usahawan Katolik yang kemudian tergabung. Kalau kamu tidak datang, saya tidak tahu. Kalau kamu tidak datang, juga saya tidak tahu kalau Epicentrum itu salah satunya yang memiliki itu orang Katolik. Jadi inilah pukat dilemparkan. Jadi kalau Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu memang dilemparkan untuk dijaring, baru kita lihat mana yang bisa dipakai. Terus tadi, saya itu pergi berkatin sebuah tempat usaha, namanya 3 Point, karena suka basket pemiliknya. Tapi dia belum Katolik. Dulu dia sempat belajar, tapi beberapa kali gagal. Sekarang pun dia belum Katolik dan manajernya juga orang dari gereja lain. Jadi yang pergi saya sama frater berdua. Kami saja yang Katolik, sama ada satu karyawan dari Sumba yang juga Katoliknya juga belum jelas dia ke gereja atau tidak ya. Catatan untuk frater Nino karena mamanya orang Sumba. Jadi cek-cek orang Sumba itu benar nggak Katolik atau nafas saja. Kemudian apa yang saya renungkan dari peristiwa ini? Melempar pukat. Ternyata dia meminta untuk diberkati karena dia memang rindu untuk menjadi Katolik dan saya menjumpai dia juga waktu melemparkan pukat di mana? Lapangan basket. Kan waktu frater datang, kami pergi main basket di lapangan itu sama anak-anak OMK. Saya tidak tahu pemiliknya itu orang Katolik, tapi saya dengar bahwa orang Katolik, tapi ternyata belum. Nah, waktu kita pergi main basket sama anak-anak OMK sama frater, ketemulah dia di situ, dia lalu datang ketemu saya, memperkenalkan diri. Nah, dari situ dia meminta untuk memberkati tempat usahanya di samping lapangan basket dan futsal. Lalu tadi saya bilang waktu ibadah, ini kamu buka usaha ini untuk melemparkan pukat kerajaan Allah.
Karena kamu memulainya besok baru dibuka dengan meminta berkat. Itu kan kita memukat orang datang makan atau minum di sini, datang bermain di sini, lalu mereka dikumpulkan dalam satu pukat atau jaring, dan kita harapkan mereka menemukan kerajaan Allah. Itulah kenapa kita berkat. Apalagi nama tempat kamu ini 3 point. 3 point itu kan lemparan 3 poin dari bola basket kalau dari luar kotak penalti itu ya. Jadi kamu membuka usaha 3 point ini dengan dibalut dengan berkat dan kasih dari Allah Tritunggal melalui berkat. Jadi ini kamu sedang melemparkan pukat kepada dunia. Jadi harapannya orang datang menemukan kerajaan Allah di sini karena kita telah memulai dengan berkat. Nah, untuk saya menariknya begini, hari ini kan bacaannya tentang pukat. Dan ada banyak pengalaman hidup yang memang ternyata menunjukkan bahwa kita itu seperti melempar pukat. Kita punya karya pelayanan, suster mereka di sekolah, atau di mana saja, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita layani, kita sedang melempar pukat. Kemudian kita ambil, lalu kita lihat mana yang sukses, mana yang tidak. Tentu tugas kita tidak sampai seperti membedakan yang mana yang masuk surga, mana yang tidak masuk surga. Tapi tugas melemparkan pukat. Mungkin itulah kenapa kemudian Yesus bilang, ketika dia melihat Simon, Yakobus, Yohanes melemparkan pukat atau jala, dia bilang, sini, kamu kujadikan penjala manusia. Nah, kalau kita ingat cerita dari Santo Ignatius yang kita peringati pada hari ini, dia juga punya cerita hidup tersendiri ketika Tuhan melemparkan pukat. Dia ini kan anak orang kaya di Spanyol. Lalu dia masuk tentara. Setelah jadi tentara, dia kena peluru nyasar yang membuat dia masuk di rumah sakit. Dan beberapa lama dia dirawat di sana. Dia ingin baca buku-buku yang heroik begitu. Tapi di situ tidak ada buku itu. Yang ada buku tentang orang-orang kudus. Lalu ya karena dia ingin membaca, dia terpaksa baca buku orang-orang kudus. Setelah dia membaca buku orang-orang kudus, dia menemukan inilah hidup yang sebenarnya. Lalu kemudian setelah dia keluar dari rumah sakit, dia memutuskan tidak menjadi tentara dan memperdalam hidup rohani. Makanya kan orang-orang Yesuit itu ada istilah latihan rohani dari Ignatius ini kan. Jadi kemudian terus dia mengelola hidup rohani, padahal dia anak orang kaya. Dia mengumpulkan beberapa orang muda, lalu terus mengolah hidup rohani. Kemudian kan mereka punya prinsip ad maiorem Dei gloriam. Apa artinya itu, Trino? Kayaknya PM Kris sering pakai itu, tidak? Hah? Tidak. Demi kemuliaan Tuhan kan, ad maiorem Dei gloriam. Jadi kemudian dia ingin ke tanah suci, tapi karena masih perang, tidak jadi. Lalu dia terus memperdalam hidup rohani, dan suatu saat dia pergi ke gua. Setelah dia ikut misa, dia pergi ke gua. Disitulah dia bergulat dan berdoa, dan makin menemukan kerohanian dan hidup rohani. Kemudian cerita singkatnya, mereka ke Roma menawarkan diri untuk membantu Paus. Kemudian oleh Paus Paulus ketiga, mereka kemudian dibentuk biaranya. Ini cerita singkat. Untuk kita yang menariknya gini, Tuhan melemparkan pukat untuk dunia, untuk semua orang. Siapa yang akan masuk dalam jaringan pukat yang dilemparkan Allah, itulah orang yang punya hati. Nah, cerita tentang panggilan hidup kita juga kan Tuhan panggil semua orang. Tapi kemudian di antara banyak yang terpanggil, ada yang terpilih. Jadi padahal pukatnya itu dilemparkan. Siapa saja yang mau oke, datang. Tapi yang kemudian nyantol itu orang yang punya hati seperti Ignatius. Maka kita yang terpanggil menjadi romo, suster, frater, itu karena Tuhan melihat kita membuka hati untuk jala atau pukat yang dilemparkan Tuhan. Jadi kita ini sudah masuk dalam pukat keselamatan Allah. Jadi kembali ke cerita tentang pukat yang profesional usahawan Katolik itu, lalu saya bilang begini. Saya lihat judulnya kan Join to Faith. Judul mereka punya ini, Join to Faith. Artinya kita bersama dalam iman. Lalu saya bilang, benar. Banyak usahawan Katolik dan sangat profesional. Tapi dengan menjadi Katolik, yang diharapkan kita tidak hanya menjadi pengusaha, tidak hanya profesional. Karena dengan menjadi Katolik, kita diharapkan menjadi profesional dan spiritual. Iman itu membuat kita punya kerohanian, punya spiritualitas. Sehingga kita menjadi pengusaha Katolik yang juga punya
spiritualitas. Dan itu berarti misa penting, doa penting, mendengar kitab suci penting, karena itulah cahaya bagi seluruh usaha kita. Para saudara yang terkasih, kita bersyukur karena kita sudah dipukat oleh Allah dan Tuhan telah memanggil kita untuk juga menjadi penjala-penjala dan pemukat manusia lewat tugas, karya, dan pelayanan kita. Pasti juga kita punya pengalaman-pengalaman seperti Ignatius, pengalaman sakit, pengalaman menderita, tapi dengan kita percaya kepada Allah, kita ingin melihat blessing in disguise, berkat di balik situasi-situasi yang bagi kita mungkin itu membuat kita menderita, membuat kita sedih, membuat kita kesusahan. Kita tetap melihat bahwa ada kemuliaan dan berkat Allah di balik derita-derita yang kita alami. Dalam perjalanan panggilan hidup juga tidak selamanya kita ini sukacita, kan? Tapi pasti ada di mana kita merasakan duka cita, tidak selalu menyenangkan, ada juga yang menyakitkan, tapi dalam kondisi seperti itu, kita harus sadar bahwa kita sudah masuk dalam pukat kerajaan Allah, dan Tuhan selalu mau memakai kita juga untuk menjaring dan memukat sebanyak orang mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Semoga Santo Ignatius dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.